Puji Tuhan, saudara-saudara, haleluya. Pagi hari ini kita akan membuka sebuah rahasia, dan ini sangat penting menentukan untuk kita bisa praktek dan mengalami firman yang kita sudah dengar pada minggu-minggu sebelumnya dan juga pada setiap KKR Net. Tanpa mengerti firman Allah pagi hari ini, maka kita akan terus mengalami kekeringan. Kita tidak akan pernah mengalami keindahan dari firman Allah yang kita sudah ikuti selama ini. Tema atau judul pembahasan firman Tuhan pagi hari ini akan berbicara tentang manifestasi kasih yang mengalir dari sumber yang melimpah. Jadi kita mau berbicara dari mana kasih itu. Karena kita sangat perlu digerakkan oleh kasih. Karena ternyata saudara, kalau ada yang berkata kita dituntut oleh firman, betul. Tetapi Alkitab menulis tanpa kasih, praktek firman kita juga nol. Amin. Kita misalnya mau praktek berkorban, kita mau praktek melayani. Firman Tuhan bilang, layanilah oleh kasih. Jadi kalau nggak ada kasih, itu bukan kekristenan. Kita mau praktek apapun yang wah banget. Misalnya demonstrasi kekristenan kita, aduh begitu dahsyat. Dilihat sepintas hebat sekali. Tetapi hanya Tuhan yang bisa menilai itu hebat atau tidak dari standar kasih. Dari kasih yang mendorong kita melakukannya. Nah kalau enggak ada kasih, Yesus katakan kepada jemaat Efesus, itu baru kehilangan ya. Meninggalkan kasih yang semula. Mungkin mereka melakukannya pakai kasih, tapi bukan lagi kasih ilahi. Lalu Yesus katakan, aduh kamu sudah jatuh terlalu dalam. Kamu harus bertobat. Wah ini ngeri ya. Mereka masih melakukan, pasti dasarnya suka. Mereka menyukai, mereka melakukannya. Tapi bukan lagi dengan kasih ilahi. Itu enggak laku di hadapan Tuhan. Jadi benarlah firman Tuhan yang terungkap selama ini bahwa penuntun yang paling akurat atau yang mengarahkan kita secara benar itu adalah kasih. Contoh ya, dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, kita berpegang kepada kebenaran tapi harus di dalam kasih. Kita harus pegang kebenaran. Kebenaran penuntut kita, tetapi harus pegang dengan kasih. Gak bisa terus karena kita tahu hukum-hukum Tuhan lalu kita dengan tanpa kasih, dengan emosi misalnya, menegur seseorang atau memerintahkan seseorang dengan otoritas yang otoriter tanpa kasih, tidak bisa. Praktek kebenaran, penerapan kebenaran harus di dalam kasih. Amin. Nah, saudara-saudara, tetapi persoalannya begini. Kita itu tidak punya kasih agape. Lalu bagaimana kita bisa digerakkan, bisa memiliki arus kasih agape itu? Selama ini kita sudah dengar firman Tuhan tentang kasih ilahi itu. Tapi mungkin sebagian besar dari kita masih merasa kering-kering saja. Nggak merasa ada gairah, nggak merasa ada gejolak, nggak merasa ada tuntunan. Nggak merasa ada arus kasih itu. Rasanya kok biasa-biasa saja.
Setelah dengar firman Allah kok biasa saja. Nggak ada sesuatu yang bergejolak di hati kita. Kering. Nah kenapa saudara? Karena memang kasih ilahi itu aslinya milik Tuhan. Kita nggak punya. Nah lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa memiliki kasih ilahi itu, lalu kita bisa mengalami kasih itu mulai memimpin. Kasih ilahi itu mulai menggerakkan kita, menuntun kita melakukan sesuatu. Saudara, ini kalau kita mengerti, waduh akan terjadi hal-hal yang besar dalam hidup kita. Kami suami istri lagi praktek ya. Mari Ibu Gembala ikut senam. Dari rumah saya pesan begini, berdoa dulu supaya enggak cuma senam. Karena kita adalah utusan. Kita harus bertemu, kita harus jadi berkat. Entah dengan siapapun, kita harus siap melepaskan, mengaktifkan kasih itu. Itu cara kami hidup sekarang ini. Bahkan kalau nggak ada tuntunan atau kok sudah sekian jam berjalan dalam satu hari kok belum ada. Kami berdoa, di pagi hari kami sudah minta Tuhan, tolong jadikan kami alat kasih, gerakkan kami. Dan hati kami harus dipersiapkan sepanjang hari. Nah, saudara-saudara sekalian, dan banyak hal, banyak proyek-proyek ilahi yang terkerjakan dengan begitu ajaib. Karena kasih ilahi yang menggerakkan itu. Dari mana kita mendapatkan itu? Ini kita mau gali sumbernya. Karena kita nggak punya, kita harus cari itu. Yang pertama kita harus tahu sumber kasih itu adalah pribadi Allah. Jadi kita sedang berbicara kasih ilahi, pribadi Allah. Mengapa saudara pribadi Allah? Yang pertama, sebab Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Katakan bersama, Allah adalah kasih. Jadi kalau kita mendekat kepada Tuhan, yang terasa pertama itu adalah kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Ini yang pertama. Mengapa? Sumber kita adalah pribadi Allah. Yang kedua saudara, kalau kita lihat di dalam ayat tadi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Artinya apa? Kalau seseorang sungguh-sungguh mengenal Allah, pasti dia bisa mengasihi. Amin. Oleh sebab itu, yang kedua, caranya kita mendapatkan kasih itu dari Allah, karena Allah itu adalah sumber kita, adalah kita harus mengenal Allah. Coba katakan bersama, mengenal Allah. Haleluya. Mengenal di sini artinya berhubungan erat dengan Allah. Harus akrab dengan Allah. Kita bisa belajar itu dalam pergaulan. Kita lihat ada anak yang di rumah dididik baik-baik, masih kecil, masih SD. Di rumah ya sopan santunnya diajarkan. Lalu kemudian ketika dia mulai bisa bermain ke tetangga atau dengan teman-teman, kau tahu pulang-pulang dia mulai mengucapkan kosakata yang baru, yang mengagetkan kita. Ya, ada seorang hamba Tuhan memiliki cucu yang rohani sekali. Saudara, satu waktu ketika ini cucunya mulai sekolah, pulang rumah, tiba-tiba dia mulai bisa mengatakan, innalillahi. Dia mulai menggunakan kosakata dari agama lain. Lalu opanya bilang, dari mana ini anak belajar? Mamanya bilang, oh tadi itu kan dia sekolah dan sudah beberapa minggu ini dia sekolah, dia mendengar itu dari teman-temannya. Saudara kita lihat, orang
bisa meniru atau bisa melakukan sesuatu yang baru dari pergaulan. Makanya 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusak perilaku yang baik, kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan itu memiliki kekuatan untuk membuat seseorang itu sama dengan siapa ia bergaul. Oleh sebab itu saya sering kali katakan, kalau anak kita didekati anak yang masih single, cewek atau cowok, mulai dekat dengan seorang, untuk cari tahu ini anak ini kualitasnya baik apa enggak sih, karakternya baik apa enggak. Cari tahu saja teman-temannya, dengan siapa ia berteman. Karena pertemanan itu bisa mempengaruhi, mengubah seseorang. Nah, begitu juga ketika kita bergaul dengan Tuhan, kenal dekat Tuhan itu, Alkitab berkata kita pasti mengasihi. Amin. Nah, lalu yang berikut, kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Di sini yang ditekankan adalah tetap berada di dalam kasih, itu kunci untuk tetap berada di dalam Allah, atau tetap berada di dalam hadirat Allah. Ini penting karena Allah atau pribadi Allah itu adalah sumber dari kasih kita. Amin. Jadi mengenal Allah itu penting, lalu kemudian tetap di dalam hadirat Allah itu penting. Kalau kita tidak melakukan ini, kita sedang menjauh dari sumber kasih. Jadi mengenal dan tetap berada di dalam hadirat Allah, itu adalah kunci untuk selalu berada di sumber kasih yang melimpah. Amin. Maka kalau kita merasa praktek kasih itu kok susah, itu karena mungkin kita tidak dekat dengan sumbernya. Itu sama dengan kita memerintahkan pipa, paralon, ya, untuk mengeluarkan air tapi tidak terhubung dengan sumbernya. Mungkin kita tumpang tangan, kita perintahkan, ayo keluarkan air, nggak bisa. Itu mustahil. Tapi kalau pipa ini terhubung dengan sumbernya, nggak perlu diperintah. Pasti pipa ini akan mengalirkan air. Katakan amin. Itulah pola hidup Kristen kita yang sebenarnya. Yang membuat hidup Kristen itu susah, kita sendiri. Tuhan gak pernah membuat kekristenan itu menjadi susah, apalagi mustahil. Karena ada kuncinya, pergilah ke sumbernya. Amin. Kalau kita mulai, aku mulai tidak bisa mengasihi. Aku mulai lebih gampang membenci. Apalagi, aku tidak bisa mengampuni. Malah dendam, kesumat semakin hari semakin besar. Segera pergi ke sumber kasih itu. Amin. Karena gak enak kita hidup dengan hati yang panas. Kita hidup dengan hati yang tidak mengampuni, itu melukai kita sendiri. Orang yang kepadanya kita pahit hati, enjoy saja. Ya, kita yang rugi sendiri. Makanya tidak ada hidup yang indah, yang lebih indah daripada hidup di dalam kasih. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi pribadi Allah, ya. Sama seperti kalau saudara membutuhkan perawatan, saudara pergi ke pribadi dokter, ya. Yang kedua,
hubungan kasih kita dengan Tuhan juga dapat dikatakan itu sebagai pipa tadi. Jadi ada sumber, ada pipa, ada hubungan. Nah, hubungan yang kita bahas pada hari Minggu adalah hubungan kasih dengan Tuhan. Nah, mari kita belajar mengapa hubungan kasih ini penting. Jadi kalau tadi saya katakan kita datang ke Tuhan. Tapi kalau kita datang ke Tuhan tanpa mengasihi Tuhan, juga kita datang dengan kewajiban terpaksa. Karena saya harus praktek kasih. Ya, saya harus berusaha dong untuk datang pada Tuhan. Bukan cuma datang, tapi di sini kita harus memelihara hubungan cinta dengan Tuhan. Katakan hubungan cinta dengan Tuhan. Gimana caranya? Yang pertama saudara, dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, kata mengenal di sini seperti kita sudah belajar adalah kata ginosko, artinya seperti hubungan suami istri. Nah, kita harus memiliki hubungan cinta yang demikian rupa dengan Tuhan supaya kasih itu terus menerus mengalir, dicurahkan di dalam hidup kita. Lihat lagi dalam Keluaran 33 ayat 13, ini caranya ya berhubungan kasih dengan Tuhan. Keluaran 33 ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umatmu. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan? Dikatakan dalam ayat ini, beritahukanlah jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Amin. Nah, di sini artinya saudara, kalau kita lanjutkan ke ayat 16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi caranya bergaul karib dengan Tuhan adalah jalan bersama Tuhan. Amin. Kita harus ikuti Tuhan. Lalu jangan berpisah dari Tuhan. Jangan bikin jalur sendiri. Jalanlah bersama Tuhan. Ini perlu dilatih. Oleh sebab itu sepanjang hari dalam aktivitas kita harus terus-menerus ngobrol dengan Tuhan. Terus-menerus bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena di tengah-tengah aktivitas kita bisa saja Tuhan interupsi kita. Ya, di dalam rapat kalau ada seseorang ingin menyampaikan sesuatu, dia akan berkata, interupsi itu artinya menghentikan sebentar ya pembicara-pembicara yang lain atau pimpinan yang sedang memimpin, interupsi ya itu. Maksudnya tolong saya mau bicara sebentar. Nah, ada kalanya Tuhan itu interupsi kita. Selama ini kalau Tuhan interupsi kita itu caranya macam-macam. Bisa saja ketika kita sedang buru-buru, ada persoalan, ada masalah yang menghambat. Nah, siapa tahu itu interupsi dari Tuhan, berhenti sebentar. Kita seharusnya berdoa. Ada apa Tuhan? Haleluya. Amin. Jadi interupsi Tuhan itu bisa saja gangguan. Loh, kenapa ya? Karena kan anak Tuhan
yang hidup bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya itu tidak kebetulan. Haleluya. Bisa saja Tuhan bilang, ayo latih karaktermu melalui orang ini. Bisa. Ya. Atau ketika misalnya ini contoh realnya, kempes ban misalnya di jalan. Biasanya hati kita menjadi hilang damai sejahtera, apalagi di tempat sepi. Nah, saudara, kita tanya Tuhan, ada apa? Selama ban itu belum terpasang sampai terpasang, coba perhatikan. Kira-kira Tuhan itu lagi mau ngomong apa? Itu artinya Tuhan lagi interupsi kita. Sekali lagi, tidak ada sesuatu apapun yang akan terjadi dalam hidup kita tanpa maksud ilahinya Tuhan. Amin. Coba kita mulai belajar ini ya. Nah, jadi kita jalan dengan Tuhan. Makanya terus bergaul dengan Tuhan. Dikatakan juga di dalam ayat tadi, itu akan membuat kita beda. Coba katakan, berbeda dengan orang dunia. Nah, pertanyaannya, kira-kira dalam kehidupan, ya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya, ada bedanya enggak? Mereka merasakan bedanya, Pak. Kira-kira kehadiran kita itu terasa lain atau sama saja? Ini penting. Allah ingin membuat kita berbeda. Dia ingin bedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, itu hanya terjadi kalau kita berjalan bersama Tuhan, menjadi alat ekspresi Tuhan. Haleluya. Kira-kira orang ketemu kita pertama kali berinteraksi dengan kita, kira-kira kesan yang mereka dapatkan apa? Kalau mereka ceritakan ulang, kira-kira cara mereka bercerita bagaimana? Apakah cara mereka bercerita muncas-muncas? Ibu kai, amit-amit. Atau mereka akan bercerita, wah, pancet bapak, yang itu ibu, yang itu pemuda, yang itu pemudi, yang itu. Luar biasa. Aku harus acungkan jempol. Kira-kira orang bercakap begitu tentang kita atau mereka bercakap lain? Ya. Kesan pertama waktu kita berinteraksi seseorang itu penting. Apakah kita menampilkan kasih Kristus atau tidak? Oleh sebab itu, kalau kita ada kalanya kan kalau kita ketemu seseorang, apalagi orang yang kita nggak suka, kita serba salah. Hati kita langsung kacau balau. Saya pernah mengalami seperti itu. Orang yang melukai saya, begitu ketemu. Harus bagaimanakah saya ini Tuhan? Apakah saya harus menghindar atau saya harus bersalaman dengan muka yang tidak ramah? Berpura-pura. Nah, dalam keadaan seperti itu saya mesti berdoa supaya hati saya dipenuhi kasih ilahi. Haleluya. Sesungguhnya saudara, sesungguhnya praktek kasih ilahi itu sebenarnya bukan kita. Itu Yesus sendiri yang mau mengasihi orang yang ada di depan kita. Amin. Kita cuma alat. Kalau diserahkan kepada kita nggak akan pernah berhasil. Makanya Paulus berkata, hidupku sekarang bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi dalam tubuh ini adalah hidup oleh iman kepada Kristus yang mengasihi aku. Amin. Itu sebenarnya Kristus. Kita cuma jadi alat. Atau kata kasarnya begini, bukan kamu yang harus mengasihi. Aku yang mau mengasihi dia melalui kamu. Kamu cuma alat doang. Haleluya. Terus apa susahnya? Itu enggak beda dengan begini. Sarung tangan
petinju, ya, dia nggak bisa apa-apa. Tinjunya bilang, udah gini, aku pakai kamu, kamu nggak usah bertenaga, kamu nggak usah berusaha. Yang akan berusaha itu tanganku. Kamu cuma ngikut aja. Bukan kamu nggak punya kekuatan, kamu nggak punya kemampuan. Tapi kalau kamu udah di tanganku, pasti bisa. Haleluya. Sesungguhnya yang melakukannya itu adalah si petinju itu. Begitu juga praktek kasih ilahi itu. Kasih itu juga bukan punya kita kok. Amin. Saudara, saya gambarkan begini. Saudara punya seorang bos yang selalu menolong saudara. Dan saudara bahkan bergantung padanya. Artinya saudara nggak bisa kalau tanpa dia. Lalu satu waktu dia titip sesuatu melalui saudara, melalui kita. Dan ternyata titipan itu harus diberikan kepada orang yang kita tidak suka. Kira-kira saudara mau melakukannya atau tidak? Ingat, saudara bergantung pada orang ini. Dan selama ini sudah baik kepada saudara. Dan saudara masih tergantung dia. Lalu dia titip sesuatu untuk orang yang, wah saudara nggak suka orang itu. Kira-kira mau melakukan apa enggak? Kecuali saudara mau kehilangan tempat bergantung. Ya. Nah ini yang menitipkan itu adalah Tuhan yang menentukan hidup kita loh. Haleluya. Tanpa dia kita itu enggak ada pagi hari ini. Setiap hari dialah yang supply kita, dialah yang pelihara kita, dia yang kasih nafas, dia yang bikin jantung kita masih berdetak. Terus dia bilang, tolong aku titip kasih. Kira-kira kita berani menolak? Kalau kita baca di dalam ayat lain, orang yang tidak mengasihi itu masih tinggal di dalam maut. Itu artinya kalau kita tidak mau menghidupkan kasih, kita akan mengalami kematian rohani. Ini serius. Itu sudah baca dalam kitab 1 Yohanes. Mari lihat dalam Hosea pasal 2 ayat 19 sampai 20. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Katakan amin. Ini hubungan ini yang Tuhan inginkan dari kita. Hubungan seperti suami istri. Sekarang saya mau bertanya. Suami istri itu tinggal bersama itu normal ya, kecuali terpaksa karena bekerja di luar kota. Ya, normalnya suami istri itu tinggal bersama cuma hari Minggu 2 jam, lalu kemudian tunggu nanti hari Minggu lagi, atau normalnya setiap hari bersama-sama. Halo, hidup suami istri itu normalnya gimana? Bertemunya itu pakai jadwal atau tiap hari malah tinggal bareng satu kamar? Lah tapi ada banyak anak Tuhan, Tuhan bilang, aku ingin kamu jadi istri, seperti istri. Lalu kemudian kita bilang begini, suamiku jadwal pertemuan kita cuma hari Minggu, 2 jam di gereja. Coba di sini ada suami istri berkata, jadwal kita bertemu cuma hari Minggu di gereja 2 jam. Itu suami istri atau bukan? Mari kita dalami. Kenapa Tuhan menggambarkan hubungan yang dia inginkan dengan kita
seperti hubungan suami istri. Itu maksudnya supaya kita selalu tinggal bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kita tiap saat, tiap waktu. Apalagi begini, istriku, kamu hanya boleh menelepon aku hari Minggu. Itu waktu kita berbicara. Selain itu enggak. Itu bukan suami istri. Itu orang lain. Nah, Tuhan ingin kita itu seperti suami istri dengan dia. Yang setiap saat, kapanpun boleh ngobrol. Boleh membuka komunikasi. Boleh berbicara. Boleh berkomunikasi. Halo? Siapa yang memahami atau yang nangkap ini angkat tangan? Haleluya. Kurang baik apa Tuhan itu? Tuhan Raja di atas segala raja, dia mau membangun hubungan cinta dengan kita. Kalau kita mengerti rahasia ini, saudara, maka kita akan mengalami kelimpahan, bahkan kebanjiran kasih ilahi. Haleluya. Ya. Maka hubungan cinta ini harus dilihat. Kita sedang berbicara tentang hubungan cinta, ya. Lalu kemudian kita lihat lagi Matius 26 ayat 40. Ini caranya bangun hubungan cinta dengan Tuhan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Nah, ini bicara tentang memberi waktu yang berkualitas, waktu yang spesial, waktu yang khusus bagi Tuhan. Itu bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, seringnya kita bersama-sama dengan Tuhan, mengagumi Tuhan, itu akan menumbuhkan cinta. Amin. Amin. Siapa yang pernah mengalami jatuh cinta? Tidak ada yang pernah mengalami jatuh cinta? Kenapa jatuh cinta? Dan makin cinta. Itu pasti pertama kali diawali dengan perjumpaan. Amin. Lalu kemudian kebersamaan. Ada orang dengan latah ngomong begini, "Kamu kok bisa jatuh cinta sama dia?" Bagi yang ngomong, orang ini kan gak menarik. Itulah kekuatan kebersamaan. Haleluya. Makanya hati-hati dalam bergaul. Termasuk yang sudah menikah. Amin. Bareng-bareng terus. Lama-lama, bahasa Jawanya apa? Saya tidak bisa sebut. Ya, begitu. Bergaul itu. Minimal timbul kecocokan, saling suka. Karena cocok saling suka. Amin. Begitu juga kalau kita sering kita menyediakan waktu untuk Tuhan. Kenapa banyak anak Tuhan kasihnya kering? Karena dia nggak punya waktu untuk bergaul dengan Tuhan, nggak punya waktu khusus. Saya ingin katakan begini, waktu khusus dalam hubungan cinta dengan Tuhan itu waktu di mana kita akan mengalami curahan kasih-Nya Tuhan. Pernah nggak kita duduk sendiri, lalu kemudian cuma dengan Tuhan saja? Lalu saudara mulai merenungkan kasih Tuhan. Saat itu saudara akan kembali merasakan Allah membelai saudara, Tuhan memeluk saudara. Pada waktu-waktu spesial seperti itu, kita akan dibangkitkan kembali. Mungkin pada waktu seperti itu kita baru saja direndahkan, hati kita baru dilukai, baru luka parah oleh seseorang. Coba datang kepada Bapa,
disitulah kita akan mengalami kasih Tuhan. Dia akan membebat kita, dia akan menyembuhkan kita. Di waktu-waktu yang spesial. Bahkan di saat-saat seperti itulah biasanya hikmat Tuhan itu datang. Banyak hal-hal yang rahasia akan diungkapkan pada kita. Oleh sebab itu kita harus punya waktu khusus dengan Tuhan. Haleluya. Sediakan. Kalau belum bisa 1 jam, ya belajarlah setengah jam. Kita sudah pernah belajar 1/4 dan 1 jam. Masih ingat? Itu harus dipraktekkan. Karena nanti akan ada banyak sekali arahan-arahan Tuhan di sana. Akan ada banyak sekali pembukaan rahasia Tuhan. Waktu kita sendirian dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan waktu sendirian dengan Tuhan? Kalau pokok doa kita cuma 1 apalagi, itu dalam tidak sampai 1 menit selesai diucapkan. Nah di dalam waktu khusus ini, itu tidak harus kita ngomong, tidak harus kita mengungkapkan keinginan kita. Ada kalanya kita cuma diam, tapi kita tahu kita ada di dalam pelukan Bapa. Haleluya. Cuma diam saja. Bahkan ada yang mengatakan, jangan dulu bahasa roh. Kita harus terus sadar saja. Kita harus terus sadar, walaupun dalam keadaan diam, kita terus memelihara kesadaran kita, bahkan membangun imajinasi kita tentang kasih Tuhan terhadap kita. Di situ kita akan mengalami pembaharuan kasih. Haleluya. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa bergerak di dalam kasih, bagaimana kasih itu bisa terekspresi, bagaimana kasih itu bisa menarik kita, mendorong kita, menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu yang tepat. Yang ketiga, kasih yang terekspresi melalui kita itu adalah pantulan kasih Allah yang kita alami, yang dicurahkan melimpah dalam hidup kita. Nah ini yang penting. Jadi kita harus memastikan bahwa kita terus mengalami. Kalau tadi kita sudah bahas di jam-jam khusus. Tapi di dalam poin yang ketiga ini lebih luas. Kita harus terus menerus mengalami. Menikmati. Bagaimana kita bisa terus-menerus mengalami? Di pihak Tuhan itu beres semua. Dia sudah menyatakan kasih kepada kita sejak kita masih berdosa, kata firman Tuhan. Bahkan sejak sebelum kita lahir, dia sudah memilih kita di dalam kasih-Nya. Amin. Dan dia masih terus mengasihi kita dan akan terus mengasihi kita. Sekarang ini Tuhan masih terus menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tetapi kita belum tentu mengalaminya. Belum tentu merasakan. Lalu bagaimana kita bisa mengalami? Ada seorang, ini gambarannya. Ada seorang yang begitu benci sama orang tuanya. Begitu benci sama orang tuanya. Sampai satu waktu, karena orang tuanya cacat. Sampai satu waktu, kakeknya menceritakan kepada orang ini, cucunya ini. Kamu tahu kenapa ibumu cacat? Itu kalau dia nggak sayang kamu, dia nggak akan cacat. Loh, apa yang terjadi? Ternyata pada waktu dia masih kecil, rumahnya terbakar. Dan walaupun sekian banyak orang menahan ibunya untuk masuk ke dalam rumah, ibunya tetap memaksa masuk. Karena dia begitu sayang kepada anaknya untuk mengambil keluar anaknya. Pada saat itu, saudara, anaknya ini, dia baru menangis. Dan dalam tangisan itu, dia cari ibunya. Yang pada saat itu sedang terbaring sakit karena penyakit yang tidak bisa sembuh. Dia datang.
Dan selama sisa-sisa usia ibunya, dia melakukan yang terbaik. Dia korbankan apapun untuk ibu. Itu karena ketika dia tahu bahwa ibunya mengasihi. Dan dia memantulkan kembali kasih. Oleh sebab itu saudara, kita perlu tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Ini yang harus kita mengerti saudara. Karena dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Katakan amin. Jadi kita bisa mengasihi karena Allah sudah lebih dulu. Atau dengan kata lain, kita cuma memantulkan kembali. Tetapi mengapa ada banyak anak Tuhan tidak memantulkan kasih? Karena dia tidak terus mengalami ini. Nanti kita akan dalami ini lebih dalam lagi. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 9 berkata, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Amin. Kalau kita lihat Lukas pasal 7 ayat 41 sampai 43, ini gambarannya. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Lalu dalam ayat 47, ini konteksnya. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi kita bisa mengasihi dengan kualitas atau dengan kuantitas kasih yang kita terima dari Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu kalau kita jadi anak Tuhan yang kurang mengalami kasih, padahal anehnya ini aneh, Tuhan terus menerus mengasihi, bahkan begitu berlimpah, tetapi ada anak Tuhan yang tidak mengalami atau tidak terus menikmati. Lah kenapa? Nanti kita akan belajar. Ini yang kita mau dalami saudara. Kasih ilahi itu bisa kita terus menerus alami dan nikmati jika kita mau selalu mengingat dan menikmati curahan kasih Allah itu dalam hidup kita. Nah ini kata mengingat. Kenapa kita tidak mengalami kasih Allah? Bahkan kita merasa tidak dikasih oleh Allah. Karena kita lupa apa yang Allah lakukan. Kita lupa firman-Nya. Padahal janji firman-Nya bahwa dia akan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Haleluya. Lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23-24. Itu tentang perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus dikatakan kita mengingat pengorbanan Yesus. Haleluya. Di waktu kita menikmati perjamuan kudus, di situ kita harus membuka, kita harus mengaktifkan ingatan kita, mengingat semua karya Kristus, mengingat kasih-Nya yang mau berkorban bagi kita terus menerus. Oleh sebab itu, ada orang-orang Kristen tertentu tiap hari melakukan perjamuan kudus. Karena bukan soal minum dan makan roti, bukan. Pada waktu dia makan dan minum perjamuan kudus, dia dibaharui kembali ingatannya. Dia mengingat kembali, bahkan dia menerapkan kembali pada dirinya kasih Allah itu.
dan dia mengalami kuasa dari perjamuan kudus. Bukan kuasa dari roti, bukan kuasa dari anggur, tapi kuasa dari kasih dan pengorbanan Kristus. Dan ini nyata. Sementara ada banyak orang Kristen, sebulan sekali melakukan perjamuan kudus biasa saja, tidak tergetar. Karena dia tidak menghayati. Padahal ketika kita mengingat kembali kasih Kristus, kita ingat kembali apa yang Allah lakukan, di situ iman kita bangkit dan iman kita itu menerapkan kepada hidup kita apa yang Yesus lakukan, dengan sendirinya kita mengalami. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, pada waktu kita melakukan perjamuan kudus, ingatan kita dibaharui dan iman kita dibangkitkan. Dan ketika kita mengimani korban Kristus itu, kita sedang memberlakukan kembali apa yang Yesus lakukan pada hidup kita. Oleh sebab itu, orang-orang Kristen yang mengerti perjamuan kudus, mereka cenderung lebih banyak mengalami apa yang Yesus sudah kerjakan melalui salib. Jadi kalau saudara mau lakukan perjamuan kudus tiap hari nggak apa-apa, tapi harus mengerti. Ada orang yang melakukannya dengan air mata. Karena sebentar lagi apa yang dia akan alami dari pengorbanan Yesus itu dibayar dengan penderitaan. Bahkan ketika ada seorang anak Tuhan merasakan serangan yang luar biasa dari iblis, atau ada peperangan rohani, dia ambil perjamuan kudus. Bukan rotinya yang kita jimatkan, bukan anggurnya lalu bukan. Dia ambil perjamuan kudus hanya untuk memberlakukan pada diri. Dengan menerima, memakan, meminum anggur, roti dan anggur, dalam hatinya berkata, aku menerima semua karya Kristus di salib untukku, dan untuk itulah aku menang menghadapi iblis. Haleluya. Menerima perjamuan kudus dengan pengertian itu berarti memberlakukan semua berkat, semua kuasa dari korban Kristus dalam hidup kita. Dan yang terutama yang kita sedang bahas saat ini, waktu kita melakukan perjamuan kudus, kita kembali mengalami kasih Allah yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, saudara, cara kita mengingat, perhatikan cara kita mengingat adalah dengan merenungkan. Harus ada waktu untuk merenungkan kasih Kristus. Kita sudah belajar tentang 3 indera rohani, itu harus kita pakai. Waktu kita merenungkan, harus ada waktu, saudara. Mazmur 77 ayat 12. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatan. Haleluya. Jujur, saudara. Yang paling banyak bercokol dalam pikiran kita itu apa? Persoalan. Betul? Bukan firman, bukan perbuatan, bukan kasih Allah. Mengapa kita seringkali kalah oleh persoalan? Mengapa kita seringkali begitu ketakutan? Seolah-olah kita terhempas di suatu tempat dalam kehidupan ini sendirian tanpa siapa-siapa yang mempedulikan kita. Itu karena yang kita renungkan bukan kasih Tuhan. Kondisi apapun yang kita alami, seberat apapun, semenderita apapun, dalam Roma pasal yang ke-8, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Pedang, kelaparan, ketelanjangan, atau apapun itu juga, kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Rasul Paulus mampu menghadapi semuanya itu karena dia sangat yakin bahwa Tuhan mengasihi. Dan kalau Tuhan mengasihi kita,
apapun situasimu itu tidak akan menghancurkan engkau. Kecuali Tuhan bilang, nak pulang ya pulang. Itu lain cerita. Tapi kalau Tuhan masih menghendaki kita hidup, kalau Tuhan masih ingin pakai hidup kita, tidak perlu merenungkan persoalan. Renungkan saja kasih Tuhan. Damai sejahtera, rasa tenang, rasa nyaman pasti memenuhi hati kita ketika kita merenungkan kasih Tuhan. Beralihlah dari merenungkan persoalan, apalagi merenungkan hal-hal yang negatif, aduh itu hanya menyiksa kita. Masih lebih baik kita gunakan perenungan kita untuk renungkan kasih Tuhan. Ya, coba menyendiri. Ambil waktu menyendiri. Atau ketika ada waktu luang, tutup mata sebentar. Baharui kembali hubungan kasihmu dengan Tuhan. Aduh, hidup seperti itu sangat luar biasa. Coba lihat seorang anak, saudara. Balita misalnya. Dia nggak ada rasa khawatir karena dia percaya orang tuanya mengasihi dia. Sudah dipukul pun masih mau digendong orang tuanya. Benar apa enggak? Benar? Dia tetap merasa ketimbang digendong orang lain. Walaupun orang tuanya mungkin sudah teot, dia sudah nangis. Tetap dia nggak mau digendong orang lain. Dia tetap mau digendong oleh orang tuanya. Kenapa? Karena dia masih yakin bahwa orang tuanya lah yang mengasihi dia. Haleluya. Ada rasa nyaman. Ada rasa aman. Saudara, kita perlu memiliki ini di dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, caranya mengingat. Ya, jadi perhatikan ini, saudara. Ini perlu dipraktekkan, bukan cuma didengar. Yang ketiga, kita mengingat kasihnya melalui selalu bersyukur. Tadi kalau kita sudah ingat, apalagi kita renungkan tahun-tahun hidup kita sebelumnya, aduh banyak sekali pertolongan Tuhan. Nah, harusnya menghasilkan, menimbulkan ucapan syukur. Pada suatu pagi kami berdoa suami istri, Bu Gembala sampai tertunduk. Cuma karena menyanyi, kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu. Cuma lagu, tapi mengingatkan. Emangnya kita ada pagi hari ini kalau bukan karena kasih Tuhan? Berapa banyak kali kita bersyukur dalam sehari? Saya pernah memberi kesaksian pada saudara tentang seorang yang sekian waktu lamanya dia merasakan kering rohani, padahal dia seorang pelayan Tuhan. Dan dia tidak mampu melayani dengan kekeringan. Dia sudah lakukan doa puasa, sudah pergi ke bukit doa, sudah menyendiri tapi tetap kering. Lalu dia mulai marah sama Tuhan. Terakhir ketika di bukit doa, dia keluar dengan marah-marah sama Tuhan. Kalau memang Tuhan sudah tidak berkenan, mulai hari ini aku akan meninggalkan engkau, aku akan meninggalkan semua pelayan. Waktu dia keluar dari bukit doa, di gang sebelum pintu keluar ada dinding tembok, di situ tertulis kalimat ini. Mengapa tidak coba bersyukur? Itu sudah lama itu kalimat itu tertulis. Tapi waktu dia baca, tiba-tiba Roh Kudus bicara, kamu itu sudah gak pernah bersyukur. Kerjaanmu hanya bersungut-sungut. Selama ini kau cuma bersungut-sungut. Satu masalah kau bersungut sampai berbulan-bulan. Padahal ada sekian banyak kebaikan Tuhan yang belum engkau syukur. Setiap hari engkau menerima kebaikan Tuhan. Lalu dia tersungkur, dia berlutut di situ.
Dan dia mulai berterima kasih. Roh Kudus mulai ingatkan, waktu dia mulai bersyukur, Roh Kudus ingatkan satu demi satu. Dia teringat tetangganya yang kakinya cacat, tapi dia kakinya masih utuh. Dia teringat temannya yang matanya buta, tapi dia matanya masih melihat kedua-duanya. Satu persatu ketika dia mulai bersyukur. Saat itu hadirat Allah turun. Dan itulah jam pemulihan bagi dia. Hampir setahun dia tidak mengalami. Tapi ketika dia mulai praktek bersyukur, hadirat Allah turun. Kasih Allah mulai dirasakan. Dan dia minta ampun sama Tuhan. Saudara sekalian, kuasa dari bersyukur itu luar biasa. Kalau kita mau praktek bersyukur, awal mula mungkin sedikit. Kita cuma teringat sedikit. Tapi kalau kita terus di hadirat Tuhan, kita terus bersyukur, kita tidak akan kehabisan ucapan syukur. Karena kita akan dibawa mengingat banyak hal. Bahkan orang yang saya saksikan tadi, sampai dia tidak berani lagi mengangkat kepala. Karena dia merasa dia sudah begitu berdosa kepada Tuhan. Apalagi tadi dia berpikir, saya mau tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, tinggalkan. Praktekanlah bersyukur. Haleluya. Yang keempat, saudara, kita mengingat kasih Kristus melalui memberitakan dan menceritakan, menyaksikan perbuatan baik kasih Tuhan. Saya sering kali mengalami, saudara, kami suami istri. Pada waktu kami mulai cerita, saudara, orangnya belum tersentuh. Kami sudah nangis sendiri, sudah netes air mata. Ternyata waktu bercerita tentang kasih Kristus, orang yang kepadanya kita berbagi kesaksian, belum tentu menerima, merespon positif. Mungkin dingin-dingin saja dia mendengarkan kita. Mungkin juga dia nggak suka. Tapi ternyata pada waktu kita menceritakan, efek berkatnya di kita itu lebih besar. Oleh sebab itu orang-orang yang suka menceritakan kasih Tuhan, yang suka menceritakan berkat, perbuatan-perbuatan Allah, dia akan mengalami keberkatan lebih banyak ketimbang kepada siapa ia bercerita. Oleh sebab itu, gereja kita adalah gereja yang selalu menggerakkan berbagi kesaksian. Amin. Menceritakan. Gak peduli orang mau respon, alah sombong kamu, wah sok rohani. Gak peduli. Karena ketika kita menceritakan itu, kita ingin diri kita terus-menerus mengalami kasih ilahi. Jadi jangan pertimbangkan nanti. Kalau cerita lagi nanti dianggap sombong. Oh enggak. Saya juga enggak peduli. Kalau saya mau cerita, saya cerita saja. Sekalipun ada yang mengatakan, oh pamer. Enggak peduli. Karena ketika saya cerita, saya merasakan sentuhan kasih Allah yang baru. Seolah-olah Tuhan berkata, aku memang mengasihi. Jadi, aktiflah menceritakan kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan sampai pada bagian akhir, sayang sekali kalau tidak diselesaikan. Perlu kita ketahui bahwa kita mengasihi juga bukan karena hanya mengalami, tetapi kita sudah mengalami penanaman benih kasih ilahi. Jadi benihnya itu sudah di kita. Dalam Roma 5 ayat 5-8, terutama ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kemampuan itu tinggal diklik.
Kayak lampu-lampu ini, listriknya, tenaga listriknya itu sudah dialirkan dari sana, dari sumbernya. Itu tinggal diklik saja nyala. Amin. Begitu juga kasih. Ya, pada waktu kita klik, nanti kita akan belajar minggu depan atau KKRnet tentang bagaimana mengaktifkan. Ini kita baru belajar sumbernya. Ya. Nah, jadi kita punya benihnya, saudara. Dalam Yeskel 36 ayat 25 sampai 27 kita diberi hati yang baru. Nah, disitulah benih kasih ilahi itu ditanam. Kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 tadi, dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Maksudnya begini, kalau kita lahir dari Allah, kita menjadi manusia baru, itu nalurinya itu naluri mengasihi. Amin. Jadi manusia baru di dalam diri kita, ketika kita dilahirkan kembali waktu kita bertobat, itu nalurinya naluri mengasihi. Jadi nggak bisa kalau dia nggak mengasihi. Hanya banyak anak Tuhan dibohongi oleh iblis, dibelokkan oleh iblis, sehingga dia berpikir dia masih manusia yang lama. Perhatikan baik-baik, kalau kita sudah dilahirkan baru, itu kita memiliki naluri mengasihi, kecenderungan mengasihi. Makanya dengan memiliki naluri seperti itu, dengan terus-menerus mengalami kasih Allah, maka seharusnya kita adalah orang-orang yang menjadi pemantul kasih Tuhan. Haleluya. Inilah sumber kasih kita. Mari kita praktekkan ini. Ya, tidak ada alasan untuk tidak praktek. Mulailah praktek dan kita akan lihat perubahan besar terjadi dalam hidup kita. Mari. Kasih dari surga memenuhi. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kasih dari Bapa surgawi